Pembatalan terkait keikutsertaan timnas Indonesia dalam pegelaran Piala AFF U23 diketahui berdasarkan pengumuman di laman resmi PSSI. Pengumuman tersebut sekaligus mengubur harapan publik sepak bola tanah air yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia sejatinya diyakini bisa melangkah jauh saat berjuang di Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Sebab skuad Garuda Muda diperkuat oleh sejumlah pemain yang berhasil membawa timnas senior menjadi runner-up Piala AFF 2020 di Singapura. Selain itu, timnas Indonesia juga menyandang status juara bertahan setelah berhasil menjuarai Piala AFF U23 edisi 2019. Hal itu membuat timnas Indonesia menjadi salah satu kandidat juara Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Namun Garuda Muda kini gugur sebelum berkompetisi. PSSI pun telah meminta maaf setelah timnas Indonesia dipastikan batal mengikuti Piala AFF U23 2022. PSSI menjelaskan bahwa keputusan membatalkan keikutsertaan timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022 didapat setelah melalui beberapa proses dan peristiwa. Berikut kronologi pembatalan keikutsertaan timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Yang pertama yakni persiapan yang sangat minim. Pada awal Februari, Sintayong selaku pelatih sejatinya telah memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 Indonesia di Bali. Namun Sintayong yang mengatakan bahwa persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF U23 jauh dari ideal. Timnas U23 nyaris tidak pernah berlatih lengkap dengan 29 pemain yang dipanggil karena beberapa dari mereka terpaksa kembali ke klub masing-masing demi menutup kekurangan pemain akibat COVID-19. Kami dalam kondisi paling buruk sejak menangani timnas Indonesia U23, kata Sintayong. Berikutnya penyebab kedua yakni Sintayong yang sempat tak enak badan. Di tengah persiapan yang minim, Sintayong juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Dia mengungkapkan kondisi tersebut saat ditanya soal target timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022. Saya belum bisa menjelaskannya seperti apa soal target. Saya sendiri juga sedang tidak enak badan, ujar Sintayong saat itu. Penyebab ketiga gagalnya timnas U23 berlaga di Piala AFF U23 di Kamboja yakni 7 pemain positif COVID-19, 3 cedera. Kendala yang dialami timnas Indonesia menjelang Piala AFF U23 2022 mencapai puncak setelah 7 pemain dinyatakan positif COVID-19. Selain itu ada 4 pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19. Di samping itu, kasus positif COVID-19 terdapat 3 pemain timnas U23 Indonesia yang mengalami cedera saat membela klub masing-masing. Berikutnya penyebab keempat adalah Sintayong kirim surat ke PSSI. Kondisi tersebut membuat Sintayong mengirim surat resmi kepada PSSI dan mengajukan pembatalan keikutsertaan timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Permintaan Sintayong kemudian direspon oleh PSSI. Berikutnya penyebab yang kelima yakni diskusi antara PSSI dan Sintayong. Setelah itu, PSSI mengadakan diskusi bersama Sintayong untuk membahas keikutsertaan timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022. Selain Sintayong, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, dan Direktur Teknik Indra Safri. Selanjutnya penyebab yang keenam yakni keputusan diambil timnas Indonesia dipastikan batal mengikuti Piala AFF U23 2022. Seusai berdiskusi, PSSI bersama Sintayong secara resmi membatalkan keikutsertaan timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022 di Kamboja. PSSI menjelaskan, keputusan ini juga diambil setelah mendapatkan hasil PCR terhadap seluruh pemain dan ofisial timnas Indonesia. Sintayong disebut berterima kasih kepada PSSI karena telah mengerti dan memahami situasi yang terjadi di skuad Garuda Muda. Sementara itu, PSSI meminta maaf kepada beberapa pihak, dari pemerintah, penyelenggara Piala AFF U23 2022, hingga maskapai penerbangan yang sejatinya telah mengurus keberangkatan timnas U23 Indonesia. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23 karena alasan tersebut.
Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami, kata Yunus Nusi. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera.